warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bernikmat. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap mata air yang menetes semuanya dalam keadaan bening, lantas kemudian berubah menjadi keruh ketika berada di aliran sungai, dan uniknya dia akan kembali berubah menjadi bening ketika menuju muara, terlebih ke dasar samudra. Lautan seolah mengajarkan kepada kita untuk menerima semua sampah, menerima semua kotoran, menerima semua energi negatif, namun lantas mengubahnya menjadi cahaya yang bening. Itu pula yang dialami oleh seorang Ibu Trias Putri, mengubah semua komplain customer, mengubah semua pengalaman pahit, dan mengubahnya menjadi energi positif. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-15 ini, beliau akan bertutur tentang awal beliau merintis bisnis kerajinan tangan. Kemudian beliau akan bercerita bahwa bisnis yang beliau jalani ternyata juga memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar beliau. Dan juga beliau akan bertutur tentang harapan, pesan untuk kita agar menjalani setiap aktivitas, dan khususnya ketika berbisnis, untuk selalu mengikutinya dengan hati yang lapang, hati yang bening. Semoga melalui cerita ini dapat memberikan manfaat, dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan memberikan komen, like, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Easy Iman. Semoga bermanfaat. See you next. Udah kan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya alhamdulillah diberi kenikmatan untuk mampir kembali ke kediaman beliau, Ibu Trias Putri. Beliau adalah seorang pengusaha. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol mungkin tentang seputar aktivitas beliau. Itu kira-kira. Mungkin Ibu Trias ada yang mau disampaikan dulu, ucapan salam barangkali, atau mungkin perkenalan sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, dan selalu semangat berkarya. Kalau nggak ada kata semangat dan doa pasti. Dan doa, iya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ibu Trias, mungkin sebelum ke beliau kan sebenarnya merintis kerajinan tangan, craft gitu ya. Green nama labelnya. Mungkin sebelum ke Green, boleh bertanya tentang, dulu kan Ibu Trias suka sekali melukis nih, mungkin boleh dijelaskan? Ya, melukis itu salah satu kegiatan di samping saya sebagai wirausaha. Karena seorang wirausaha itu harus punya network yang banyak. Jadi saya punya grup lukis, punya grup pengajian, punya grup jalan-jalan, dan lain-lain. Ada wirausaha, ada sebagai training, ya, sebagai narasumber. Itu semua merupakan harta yang tidak terhingga nilainya. Apabila kita menjadi seorang pengusaha, nggak punya network, siapa yang mau ditawarin jualannya? Maka hal itu menjadi suatu spesial dari kami, bahwa service excellence itu harus dilakukan. Mau dia beli, mau enggak, tapi kita harus memberikan perhatian yang full, bersiap menolong apa kebutuhan klien. Disitulah kadang-kadang yang menjadikan kami berbeda mungkin. Orang mau beli horden satu aja di dapurnya, kami layani insya Allah dengan baik. Nggak jadi pun tidak apa-apa, yang penting saya udah punya teman baru, sudah punya customer baru gitu, Pak. Baik, tentang itu ya, lukisan. Jadi dari lukisan akhirnya beliau
semakin banyak teman, semakin banyak ya mungkin relasi begitu ya. Jadi akhirnya mulai merintis green. Di samping lukisan juga itu kan satu ekspresi ya. Jadi saya terkenal lukisannya tuh belel warnanya katanya. Udah dihitam ini Pak, hijau merah. Saya hapus lagi. Makanya itu saya pakai cat minyak. Jadi belel, ternyata customer saya orang Jepang, senang tuh lukisan saya. Terus ibu-ibu yang agak lembut-lembut, senang. Nah dari lukisan pun, Masya Allah ini tangan Tuhan berikan lagi. Menghasilkan gitu Pak, paling nggak bisa untuk beli cat, bisa untuk beli kanvas dan dapat teman. Gitulah selalu bersyukur atas anugerahnya. Terus sekarang ke green mungkin ya. Kira-kira bagaimana dulu awal memulai green, kemudian mungkin mengapa memilih lebih ke bordir mukena seperti itu ya kurang lebih. Perjalanan awalnya seperti apa ketika merintis green? Perjalanan awalnya mungkin dari dulu saya sudah mungkin otak saya sudah merekam bahwa suatu hari saya harus punya pekerjaan, tapi insya Allah dengan tidak meninggalkan rumah. Pengalaman ini terjadi karena ayah saya meninggal muda. Waktu itu ibu saya dengan 6 anak tidak punya kegiatan sama sekali. Jadi benar-benar mengharapkan uang itu income dari suaminya. Untung kami punya rumah besar, akhirnya dia jadi ibu kos. Disitulah kami dibesarkan. Nah di dalam hati saya ingin di rumah tetap, tapi punya usaha. Suatu waktu saya juga mengalami seperti suami meninggal lebih dulu, anak-anak masih kecil. Kan nggak mungkin saya pergi ke kantor dengan meninggalkan anak. Tapi kalau saya di rumah, insya Allah anak kelihatan, saya juga masih bisa berkarya menghasilkan uang. Itu mungkin kuno dianggapnya sekarang ya. Tapi mungkin itulah yang terekam di otak saya. Walaupun pada jalurnya saya tetap kerja dulu di sebuah bank dengan jabatan yang cukup tinggi. Nah setelah punya anak satu, pada saat saya pergi ke kantor dia selalu menangis. Disinilah mungkin tanda dari Tuhan bahwa Trias, stop. Sekarang kamu seperti yang kau inginkan, jadi wirausaha. Saya mengundurkan diri dari sebuah bank swasta asing, padahal gajinya cukup besar ya, tapi saya berani, insya Allah. Saya mulai kursus mencari, karena punya usaha itu nggak bisa asal aja lihat orang itu aku juga enggak. Itu harus digali apa yang kita ingini, apa yang kita bisa dan apa kita senangi. Harus bahagia melakukannya. Tanpa kebahagiaan yang kita lakukan, saya rasa nggak mulus jalannya. Tapi kalau bahagia jam 12 malam pun customer telepon, wih, karena kita bahagia, bukan nilai uangnya, tapi bahwa produk kita ada yang diminati gitu. Ya. Rezeki itu kan dikit besar tergantung berkahnya ya Pak ya. Nah, itulah yang mungkin menjadi awal mula saya ingin, walaupun akhirnya menemukan bordir mukena itu melalui berbagai kursus Pak. Pernah kursus tanaman, kursus anggrek, kursus masak kue, masak makanan. Nggak ada yang cocok. Akhirnya waktu saya kursus interior, di situ kebahagiaan. Angka saya juga bagus dalam menata warna, dalam mendesain. Nah di situ saya lebih percaya diri. Akhirnya gue harus di bidang dekorasi aja deh. Gitu. Akhirnya sampai ke mukena. Dan apa nilai tambahnya yaitu embroidery. Embroidery, kenapa embroidery? Karena dilakukan oleh pekerja-pekerja yang mereka tidak bisa marketing, tapi hasil karyanya Masya Allah. Jadi bordir itu seperti batik Pak. Hanya di negara ini bordir tuh sepertinya kurang dilirik atau kurang diperhatikan seperti batik. Padahal itu lahir dari budaya Pak. Untuk membordir dari setengah 10 cm aja itu memerlukan ketekunan yang sangat. Itu jarum gak jalan-jalan Pak. Di situ dulu sebelumnya dia gambar. Terus dia bordir. Dia solder. Dia cuci. Itu berapa orang dapat nafkah dari sebuah karya. Apalagi kalau ribuan. Yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini, ngerjain ini. Dapat nafkah 8 orang Pak. Maka itu saya tekuni. Apalagi mukena sekarang saya tambahkan dari 2005 mulai ke mukena. Karena saya anggap di Indonesia mayoritas Islam. Gitu. Sempat ada mungkin
kesulitan atau tidak ketika mungkin mempelajari merenda, menjahit seperti itu dulu di awal? Waktu di awal-awal berdiri saya hanya merekrut 1-2 orang yang pandai ya, yang udah bisa. Tapi saya juga merekrut anak-anak di sekitar rumah yang tidak bisa meneruskan sekolah. Memang dalam mendidik mereka 3 bulan tuh bahan saya dihancur-hancurin Pak. Bikin dompetnya penyok. Tapi nggak apa-apa, saya memberi ilmu. Nah setelah berapa tahun mereka pun menjadi pekerja-pekerja yang handal. Dan setia Pak. Jarang pegawai saya tuh tahunan. Biasanya belasan tahun. Padahal gajinya juga biasa-biasa aja. Namun mungkin kedekatan antara saya dengan mereka, nah ini juga salah satu ya kuncinya, bahwa kita harus dekat. Tidak ada bos, tidak ada bawahan, tapi yang adalah yang memimpin dan yang dipimpin. Jadi saling. Kedekatan ya, menjadikan karyawan mungkin ya seperti saudara akhirnya. Siapapun boleh mengkritik saya, asal dengan cara yang baik. Tentang karyawan atau mungkin lebih tepatnya saudara tadi, siapa saja di balik hasil karya Ibu Trias ini, dari produk-produk itu siapa saja sih yang turut berperan di situ? Siapa yang persiapkan bahannya, siapa yang menggunting? Boleh diceritakan. Jadi di usaha ini yang di atas pimpinan, di sampingnya ada desainer. Saya dibantu anak saya Inga yang interior design, dan ada bagian admin. Baru ke produksi. Produksi itu dibagi-bagi lagi. Ada produksi mukena, ada household. Jadi household itu seperti taplak, runner, ya. Dan ada yang pesanan. Jadi ada produk standar, ada produk pesanan. Karena nggak bisa orang yang mau pesan khusus dipaksa beli dari produk standar. Produk standar itu di mana-mana harganya sama. Siapa yang mau usaha biasanya kita kasih diskon. Tapi kalau pesanan ini ada orang yang idealis seperti saya ingin memperingati 1000 harinya ayahanda kami. Kami ingin ada inisial ini, warna dominannya ini. Kami bikinkan contoh. Nah itu biasanya ratusan buah Pak. Dan itu pernah terjadi pada kami beberapa kali ya. Itu sangat membahagiakan. Jadi keinginan customer tercapai, tapi kita juga tetap produksi gitu. Kenapa tidak gitu? Apalagi kalau ekspor Pak. Saya pernah ekspor. Waktu itu pernah dapat baju boneka ke Italia. Pernah juga ekspor ke Jepang. Nah itu di masa-masa sebelum perang Teluk ya waktu itu ya. Dolar kita masih bagus. Nah tapi setelah saya merasakan bahwa customer di Indonesia juga banyak, saya ekspor agak mengalami penurunan. Karena juga kan memang ekonomi negara waktu itu kurang baik ya. Tentang ekspor, tentang produk ini berarti kalau tidak salah kan Ibu Trias pernah keluar juga memberikan pelatihan untuk TKW ya? Ya, itu TKW. boleh mungkin diceritakan apa latar belakangnya kenapa kemudian bisa masuk ke pelatihan? Jadi setelah saya berwirausaha sekian tahun, saya ada lagi satu organisasi yang care terhadap tenaga buruh migran kita di sana. Pimpinannya menunjuk saya untuk sharing bagaimana saya memulai usaha dari nol sampai sekarang. Satu lagi ada tenaga psikolog, ya kenapa mereka berangkat ke luar negeri, apa tujuannya. Ada lagi ahli agama, meluruskan bahwa niat Anda yang dulu itu harus dijalankan dengan lurus, dengan baik, supaya uang yang dihasilkan berkah. Dan apabila kumpul, pulanglah ke keluargamu. Di sanalah buat usaha. Nah, untuk membuat usaha saya ditampilkan. Bagaimana saya memulainya dari nol. Dulu saya belum punya pegawai Pak, baru satu yang jahit. Jadi kalau pameran di pasar, saya yang ngangkut-ngangkut kopernya. Saya yang nato, saya yang bikin bon, saya yang bungkus. Sangat membahagiakan. Jadi pengalaman itu nggak saya langsung loncat. Saya tahu sekali capeknya seorang pegawai ngebungkus. Capeknya seorang pegawai nungguin stand. Capeknya seorang pegawai quality control. Sehingga disitulah mungkin saya nggak pernah mau marahin gitu. Karena saya tahu, oh kendalanya ini. Mari kita tangani gitu. Waktu kesananya maka itu saya diminta sampai 15 kali ke Hong Kong tuh Pak, setahun 2 kali. Berapa itu? Sekitar tahun-tahun 1900, tahun 2000 itu masih 2000 sampai 2011 rasanya ya. Itu kami masih bolak-balik ke sana dan selalu diminati oleh 300 buruh migran karena
si majikannya harus mengirim. Konsulat kita di sana memberitahukan bahwa Anda harus mengirim buruh migran Indonesia untuk mendapatkan training. Jadi namanya exit program. Dia keluar dari Hong Kong harus sebaiknya menjadi wirausaha. Dan ada beberapa yang banyak berhasil Pak ternyata. Nah, mereka udah bisa bahasa Cina, udah bisa masakan Chinese food. Pinter-pinter, udah modalnya udah 2, punya modal 3. Ya kan? Mereka berangkat ke sana itu nyalinya kalau nggak besar nggak bisa. Itulah beberapa faktor yang patut dimiliki seorang wirausaha. Gitu. Berarti pelatihannya tidak dikhususkan ke bidang tertentu tidak ya, lebih ke secara umum ya, lebih ke pelatihan wirausaha. Iya, latihan wirausaha. Jadi diluruskan sehingga uangnya yang terkumpul jangan dihuruk. Kan ada juga Pak yang beli handphone sampai 2, beli laptop 3. Iya. Rambut dicat merah, rambut dicat hijau, buat foya-foya. Akhirnya pulang, balik lagi. Nah, Indonesia menginginkan yayasan ini yang kita bentuk, Yayasan Nirlaba ini menginginkan bahwa mereka besarkanlah di desamu. Cuman pilihlah usaha apa yang kau miliki. Gitu. Bagaimana membangunnya tuh? Contohnya mungkin Bu Trias bisa diambil contoh dari 1 orang pegawai, mulai dari kecil. Ini kan digali bakat kebiasaan kita. Mungkin nggak selalu orang embroidery, dia pinternya masak, buka catering, gitu kan? Atau bahasa kanton kali, gitu kan? Kalau saat mengembangkan usaha, termasuk namanya craft begitu ya, kerajinan, kira-kira hal-hal penting yang perlu dipersiapkan apa saja, Ibu Trias? Ya, pasti. Selain finansial tentunya ya. Secara finansial, saya itu dari awal itu selalu punya vendor-vendor bahan, vendor benang, beberapa vendor yang sangat baik Pak. Pada awal-awal saya kalau dapat pesanan, mana nih modal saya kan kecil ya, nggak besar. Maka itu selalu saya minta DP, setelah saya desain, saya tulis, selesainya sekian, harganya sekian, minta di DP, selesainya hari ini dengan DP sekian. Dapatlah modal. Saya beli, lama-lama kan kadang-kadang modal itu kurang ya DP. Saya beli di toko dan saya sangat loyal ke toko itu lagi, ke toko itu lagi, ke toko lagi. Akhirnya Ibu Trias mau ngambil apa aja, ambil deh. Bayarnya sebulan boleh. Dulu kan sistemnya giro Pak, udah saya siapin. Nah, janji kita membayar dengan tepat, itu yang membuat mereka, Ibu Trias mau ngambil aja, silakan deh. Itulah kepercayaan. Jadi saya punya pasukan gitu Pak ya. Pasukan bahan, pasukan yang nganter sampai dulunya gosennya, kurirnya juga itu terus. Sehingga kedekatan hati itu udah menentukan uang, Pak. Jadi ada pertemanan juga, ada pertemanan, jaringan, sama terutama kepercayaan. Ya? Kepercayaan. Karena kalau hanya sekedar dibolehkan mengambil tapi kemudian tidak membayar. Iya, habis. Dan dari toko dia kecil di Tanah Abang yang sumpek, sekarang tokonya udah diauri. Kalau Bapak bisa tanya Ibu Trias. Tokonya saya sampai hafal, ini saya orangnya loyal gitu. Karena kalau baru lagi saya menjalin lagi kepercayaan dia. Kan ada juga yang ngirim bahannya molor. Padahal saya harus udah mulai produksi. Padahal saya harus minta warna ini, dikirimnya warna itu. Tapi kalau udah kenal, mereka nggak main-main juga melayani kita gitu. Kalau untuk proses produksinya dari awalnya sampai kemudian jadi itu prosesnya seperti Nah, misalnya sebuah mukena ya. Sebuah mukena itu kita tentukan dulu mau warna apa aja. Biasanya saya memang dari dulu seperti di lukisan saya warna-warna pastel. Mulailah saya pesan bahan. Tolong kirimin gue nih bahan ini. Kita udah punya tuh buku-bukunya Pak dari toko ini. Kirim saya pesan nomor ini. Ini yang untuk produk standar dulu. Udah datang bahannya, baru kita desain. Bikinin, kita kan punya beberapa model mukena. Ada yang bordirannya motif pakis, ada yang motif palur, ada yang pakisnya ditabur-tabur, ngarang-ngarang aja tuh Pak namanya tuh. Ada bahannya abutai, ada katun, ada ini. Nah, sudah datang kita kirim embroidery, khususnya pelakunya yang paling canggih adalah di Tasik. Jadi nggak mungkin orang Tasik dibawa ke sini, dia nggak betah Pak. Pernah saya kumpulkan, mereka akhirnya sakit pengen pulang. Akhirnya yang paling baik adalah mereka melakukan di desanya.
Karena bordir itu memerlukan waktu yang amat panjang, jadi mereka 5 menit, setengah jam bordir leyeh-leyeh, Bu bikinin kopi. Oh di kantor nggak bisa gitu, tidur dulu, tegak terus, nggak bisa Pak. Dia lahir seperti batik, berhenti dulu. Maka itu menghasilkan akhirnya embroidery yang bagus. Nah sebelum dibordir harus digambar, ada tukang gambar. Habis digambar, dibordir, ada tukang bordir 2 ya Pak ya. Habis dibordir, dirakit jadi mukena. Tukang jahitnya lain sama yang ngebordir, udah 3. Habis dibordir, dirakit jadi mukena, disolder. Kan ada bolongan tuh, ada tukang solder Pak. Setelah disolder ada quality control, benang-benang dibersihkan semuanya. Ada yang cuci setengah kering aja, terus disetrika, di packaging. Beda orang lagi. 6. Yang ke-7 di sini, di quality control ulang. Begitu ada cacat, mungkin kalau customer saya nggak akan lihat. Tapi saya tahu, Tuhan kan ada mata Tuhan. Jadi ada mukena reject namanya. Mukena reject itu biasanya diskonnya sampai 30-40%. Dan customer saya ada. Ibu reject sampai kita namain. Dia nyarinya yang reject. Karena kalau dia lihat juga nggak kelihatan rejectnya. Jadi bagi saya itu mencontoh Rasul mungkin ya. Bahwa kalau buah jangan yang busuk. Timbangan harus tepat. Kalau memang ada cacat ya bilang ini reject. Gitu Pak usaha-usaha saya. Nah dari situ seandainya kita dapat aja 1.000 mukena. Saya pernah dipesan 1.000 mukena. Juga waktu MW itu 3.000 mukena. Itu berapa orang dapat nafkah sampai mereka bisa beli motor. Lain kalau bikin satuan ya, lagi nggak ada pesanan yang besar. Tapi kan tetap kalau produksi paling tidak 1 piece itu menghasilkan 25 pieces. Kalau saya beli 10 warna berarti saya harus produksi 250 pieces. Nah dari situ mereka dapat income. Si tukang solder misalnya 5.000, si tukang bordir 30.000, yang jahit 20.000. Terus ada tuh Pak bahannya masuk harga. Di situ saya pricingnya. Nah, terus saya siapkan diskon. Pajak jangan lupa, harus bayar pajak. Gitu. Berarti prosesnya panjang. Melibatkan banyak orang. Banyak orang. Tentang apa namanya? Itu kan kalau barang sudah jadi itu kan untuk kemudian istilahnya apa ya? Maksud saya begini, kalau ini sudah jadi tapi ternyata cacat itu bagaimana mengantisipasi supaya proses dari awal sampai kemudian jadi itu masih on the track gitu masih benar-benar. Selama ini sih yang reject sangat sedikit Pak. Sedikit ya. Kadang-kadang di dalam 1 piece bahan itu kan suka ada benang ketarik. Itu bukan kesalahan si tukang bordir kan. Nah si tukang bordir bisa aja juga pas dia ngebordir ada titik pena atau minyak. Selama itu bisa dibersihkan, kita bersihkan. Tapi kalau nggak bisa, kita benar-benar kasih stiker. Mungkin nanti kalau Bapak melihat mukena reject, karena apa? Harus ditulis. Di bagian bawah dekat kaki ada benang ketarik. Atau ada bahan di sambungan belum kebordir. Sampai begitu Pak, harus ditulis karena waktu sehingga pada saat ada orang yang mau nggak buka-buka lagi gitu. Tapi itu masih ada yang berminat juga. Berminat Pak. Kalau untuk dipakai sendiri ya yang penting kan husunya, katanya mukenanya juga Tuhan nggak lihat sampai setitik apa Bu. Tentang produk ada berapa ragam produk yang kita hasilkan ya. Jadi produk kita ada household. Itu seperti taplak-taplak, table runner ya dengan alas gelas, tissue box cover, taplak meja dan segalanya lah untuk peranti di meja makan atau di ruang tamu. Itu kita namakan household, home decoration. Ada juga produk wedding. Jadi saya bikin box-box hantaran yang dari lace, diberi manik-manik, diberi hiasan yang sangat cantik khusus untuk wedding. Untuk seserahan. Kita punya lagi produk gift item. Pada saat si yang mau menikah ini kan dia suka perlu gift item. Souvenir atau gift untuk orang yang memperingati 40 hari meninggalnya, 100 hari meninggalnya. Itu suka butuh mas musarif. Jadi kita ada Muslim articles. Muslim article itu menjual selain mukena, kerudung, jilbab, cover Quran, cover Yasin, cover mas musarif dan sebagainya. Ada lagi kalau ada produk pesanan gitu aja. Produk pesanan bisa macam-macam gitu Pak. Nah ini kebanyakan produk standar ya. Gitu. Kemudian setelah dihasilkan, maksudnya
setelah produk itu kemudian dihasilkan, biasanya perawatannya seperti apa? Kalau otomatis langsung dibeli berarti sudah ada di pembeli ya, tapi kalau masih katakanlah di etalase atau mungkin di stok barangkali kira merawatnya bagaimana? Iya. Kan sebuah produk. Memang Green nggak punya toko Pak, karena saya pernah juga punya toko misah dari rumah. Akhirnya juga saya udah di sana pengen pulang, dari sini pengen ke sana, jadi kayaknya nggak efektif. Tetap jadi ruangan di rumah ini sebagian untuk showroom kecil. Orang-orang yang butuh wedding, walaupun jauh mereka datang. Nah, ujung tombak kita untuk kita berjualan adalah pameran. Pameran, bazar. Dulu saya ngapain pameran puluhan juta? Kalau laku, ada tuh pemikiran gitu. Angguran buat beli bahan, tapi ternyata enggak. Siapa yang tahu kita jualan? Datang. Menjemput bola dong, ini kami, silahkan. Ternyata dari pameran Pak. Nah pada saat corona datang, pameran nggak ada, bazar nggak ada, mall ditutup. Alhamdulillah masih ada penjualan walaupun jauh di bawah biasaannya. Karena kita selalu menyimpan nomor WA dari customer yang beli. Kita dengan ramah tamah, Ibu bolehkah kami minta nomor Ibu? Suatu waktu kami ada pekan diskon, suatu kami pameran di mana, kami bisa menghubungkan Ibu, oh tidak keberatan. Jadi kita punya ratusan nomor. Ada yang customer Inakraf, jadi depannya Ina, Ibu selfie. Ina, kalau pameran di Citos, Citos, jadi kita ingat, oh ini customer di Citos. Atau Kokas, atau kita pameran di mana itu kita kasih kode itu Pak. Nah gitu, jadi itu masihlah kita, walaupun jangan sering-sering karena kan cukup mengganggu ya takutnya. Tapi alhamdulillah ada yang respon, ada yang malah, mana nih kok nggak pameran di Kokas? Saya simpen tuh Pak sharing mereka. Mukenanya bagus sekali, mukenanya enak, yang udah 5 tahun ternyata saya suka tanggalin kan. Di handphone kan kalau terekam tuh sharing mereka kan ada tanggalnya. Ya Allah, betapa bahagianya. Ternyata dia masih cari mukena saya gitu Pak. Kalau untuk di area Jakarta terutama pameran-pameran yang terkait sama craft gitu, pameran apa saja Ibu Trias yang mungkin direkomendasikan atau mungkin pernah diikuti? Saya paling senang kalau pameran di Citos sama di Kota Kasablanka dan yaitu Inakraf. Itu kita menjaring customer baru dan customer lama bisa lagi mencari kami. Lalu kami info bahwa kami pameran. Nah dari situ muncul customer yang produk pesanan. Saya mau nikahin anak, nah, itu lumayan tuh Pak, bisa 12 hantaran. Belum ditambah kamar pengantennya, ditambah bunganya. Wah, alhamdulillah gitu, rasanya berkah gitu. Belum dia mau pengajian pranikah, dia mau ngasih cendera mata kepada yang ngaji. Belum kepada tamunya, dia pesan gift item gitu Pak. Oh ya teman-teman, beliau juga model iklan untuk Pertamina Expo. Ya saya juga mitra binaan dari Pertamina. Sebelum ke Pertamina saya dulu di PAP, di airport ya, juga mitra binaan udah 3 kali karena selalu bagus pembayaran, kan dapat pinjaman dengan bunga yang sangat kecil. Dan kalau ada pameran biasanya free, bayangin tuh di Inakraf saya berapa kali dapat stand gratis. Dari situ Kemendak juga suka melihat, Kementerian Perdagangan. Suka dapat dari Kemendak juga, kalau bazar di Kemendak juga sering. Jadi banyak sekali, belum lagi training atau bazar ke luar negeri, saya pernah dapat dari Kementerian UKM, itu ke Dubai, terus bersama teman-teman ke Kuwait, ke Australia berapa kali kita, waktu itu masih BPEN awal-awal tuh Pak, awal-awal Inakraf itu saya juga banyak dapat gratis, dibiayai ke sana. Cuman memang dipilih orang yang mandiri, orang yang nggak kolokan, orang yang mau ngangkut koper, ngangkut-ngangkut, naik-naik. Karena kita nggak bisa bawa kru, biayanya mahal. Disiplin bagaimana di hotel, di mana mesti on time, kumpul, jalan, menata stand, nungguin, mesti pakai baju kebaya kalau di luar negeri kan. Nah, itu kita harus ikuti, harus tertib, harus menyenangkan yang ngajak. Jangan bikin mereka kesel, jadi diajak lagi. Ada kemiripan atau perbedaan ketika
pameran di dalam negeri dan di luar negeri? Oh iya, pasti berbeda karena dari kita mau berangkatnya aja pamerannya dihitung beratnya, Pak. 2 minggu sebelum pameran mulai kita harus packaging, bikin list barang apa aja yang akan kita pamerkan jual di sana. Seperti waktu mau ke Dubai itu, dan kita belum menghitung ke harga mata uang di negara tersebut. Begitu baju yang akan kita kenakan, barang apa aja. Karena sekali barang itu salah pilih, ya kita pelajari nih negara ini nih kayaknya nggak pakai mukena dia. Dia lebih seneng menata rumah nih. Kalau yang kita bawa lebih banyakin yang ini. Jadi harus tajam gitu, Pak. Terus bagaimana persyaratan di sana? Kita mungkin ada teman baru di kamar, ya kan, yang nggak kita kenal awalnya, sama-sama pengusaha dari seluruh Indonesia. Nah, beratnya dihitung, ya kan. Nah, pulangnya, alhamdulillah waktu di Dubai itu sampai karangan bunga saya yang dari Indonesia ini dibeli, rak dibeli. Waktu di Aceh apalagi Pak, lucu Pak, pameran 5 hari. Itu City Expo. 5 hari, 3 hari barang saya alhamdulillah udah habis. Sampai keranjang saya dibeli. Sampai itu rak buat noto mukena dibeli. Nggak boleh dibawa pulang. Jadi pulangnya lenggang. Dompetnya lumayan tebal. Itu dibiayai oleh Tangsel, Tangerang tuh Pak. City Expo. Itu pernah ke Manado, ke Aceh. 2 harinya buat jalan-jalan, lihat kapal, lihat museum tsunami, terus menggali lagi. Di situ ada apa aja, pernik-pernik seperti apa, makanannya apa, semua dijadikan pengetahuan gitu. Ya, dari sekian perjalanan itu kan itu boleh dibilang ya mungkin menyenangkan ya, menyenangkan, pengalaman luar biasa. Tapi boleh, apakah pernah ada waktu itu pengalaman yang mungkin selama merintis usaha ini ada pengalaman yang mungkin kurang nyaman atau mungkin pengalaman pahit? Ya pasti ada, misalnya customer kurang puas ya, mungkin di situ ada ketidakharmonisan pada saat pengajuan pesanan. Saya menulis dengan teliti, tapi mungkin ketangkepnya oleh si pemesan lain. Jadi pernah tuh ada, ini apa sih poninya horden kok kayak kolor katanya gitu. Mungkin dia pada saat saya menggambar nggak mengerti bahwa itu memang pakai karet, ditarik gitu ya. Tapi saya dengan besar hati saya datang, gimana ibu mau dirubah? Oh begitu, ini begini karena supaya ibu mencucinya nanti gampang, tinggal tarik buka, daripada yang di ini ibu cucinya harus selalu ke laundry gitu. Nah hanya gitu-gitu, kayaknya lebih banyak senangnya deh Pak, benar-benar banyak senangnya. Kalau nggak senangnya itu kalau lagi nggak punya modal buat produksi. Karena si tukang bordir, ibu jangan berhenti produksi nih, kayak lagi ini nih COVID ini, ibu jangan berhenti produksi, kami makan apa Bu? Biasanya produksinya ratusan, sekarang hanya puluhan. Walaupun barang saya juga jadi numpuk, biasanya kan pameran habis, malah jadi pameran aja kadang-kadang nunggu. Cepetan sebelum pameran tutup bikin lagi. Nah sekarang jadi memang ada modal sedikit, saya selalu standby. 100 mukena tipe ini, 100 mukena tipe ini. Jadi begitu Bu Tria, saya mau ada pengajian nih, butuh 50, siap. Rezeki, kalau belum bikin kan hilang Pak. Jadi kesiapan itu memang saya harusnya punya modal yang lebih gede supaya saya bisa stok gitu. Tapi pas corona ini ya stoknya terjadi. Mudah-mudahan cepat berlalu dan pameran ada lagi ya Pak. Iya. Tentang apa namanya, kalau saya mengamati begitu ya, jadi katakan misalnya kita sedang ke mall begitu, ke tempat pusat belanja, kan rata-rata barang-barang yang dijual di sana kan kalau boleh dibilang kan rata-rata produk yang ya katakanlah terkenal, populer gitu. Termasuk produk dalam negeri ataupun luar negerinya. Bagaimana ibu mengamati pola perilaku konsumen gitu. Jadi kenapa mereka lebih, kalau saya mengamati ya, lebih tertarik ke merek begitu. Yang branded ya? Ya, yang branded ketimbang yang mungkin padahal ini secara kualitas juga mungkin sama, cuma karena lebih percaya sama branded, akhirnya yang katakanlah produk-produk lokal atau produk-produk rintisan tuh jadi mereka nggak melirik apalagi membeli begitu. Ya. Mungkin itu dialami dengan pengusaha-pengusaha tas, sepatu gitu kali mungkin ya Pak. Untung di produk tekstil yang saya alami ini
tidak begitu terasa. Yang penting kualitas kita bagus. Jadi bahkan cara membangun branded adalah selain service excellence dan kita bisa on time memenuhi pesanan customer. Sehingga ada beberapa customer saya bilang greennya jangan dicopot, tetap tulis. Nah itu kan udah membangun branded ya. Mereka bangga karena memang green harganya lebih di atas lah dari produk-produk misalnya di Tanah Abang ya yang mungkin lebih murah gitu. Bukannya lebih buruk ya, bukan. Mungkin lebih murah. Nah, kadang-kadang greennya itu mereka minta tampilkan gitu. Jadi ya udah mulai alhamdulillah udah membangun brand image juga. Memang itu harus dipertahankan, harus dikenalkan. Maka itu sekarang ini di era digitalisasi ya kita bisa kan bermain melalui Facebook. Kita juga ada di Tokopedia, kita punya Instagram. Jadi pelatihan dari Pertamina juga kita di training agar UKM itu melek digitalisasi. Pameran-pameran juga baru yang dilakukan udah melalui Zoom. Maka itu saya kemarin dibuatkan video. Hanya dari 350.000 UKM ya. 100 yang terpilih untuk pameran awal waktu itu Smexpo. Terus 3 orang yang dibuatkan teaser video, Pak. Saya dapat subhanallah dari 350.000 UKM yang dibina. Tapi seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah sekali, padahal bikin gitu tuh puluhan juta Pak. Saya mana mampu Pak. Sekarang masih bisa dilihat loh Pak di YouTube, tetap ada. Ada iya, saya juga masih simpan videonya. Ya mungkin sikap kita ya, gimana hubungan. Memang saya juga bukannya orang yang senang kasak-kusik kepemimpinan gitu, suka malu. Tapi ya mungkin Allah aja yang kasih. Nah sekarang ini mungkin apa namanya, mungkin bicara generasi ya, mungkin dari ibu dulu ada keluarga orang tua dan kemudian tadi almarhum tapi kondisi belum siap dan akhirnya kemudian sekarang belajar dari pengalaman itu sekarang menjadi lebih siap, punya usaha mandiri begitu. Nah kira-kira pesan Ibu Trias untuk apa namanya generasi sekarang, gimana kalian kan sekarang yang terjadi adalah apa namanya kalian rata-rata kan orang sekarang sukanya bekerja, mencari pekerjaan di luar gitu. Gimana sebenarnya mereka juga kok bisa menghasilkan meskipun itu dari rumah? Ya, Seperti apa? Ya mungkin Allah itu telah menciptakan beberapa orang yang memang bakatnya bekerja di kantor gitu. Ada juga yang bakatnya mungkin kewirausaha, cuman orangnya belum udah menggali atau belum gitu. Ya, pemikiran orang tua kita kan dulu jadi dokter, insinyur, sama apa lagi Pak satu lagi? Pilot. Kayaknya kalau bekerja tuh paling oke. Padahal daripada kita mencari-cari kerja yang belum pasti kita dapat, lebih baik kita menciptakan lapangan kerja. Iya kan? Kita mari bekerja bersama-sama, mari kaya bersama-sama, cari uang bersama-sama. Nah itu saya mungkin lebih ke situ Pak. Waktu itu saya sedih kalau saya nggak bisa produksi, ibu mau bayar listrik, bikin atuh mau kena. Kejadian nih Pak kemarin. Dengan begitu kadang-kadang mereka tuh produksinya belum bikin, Bu minta DP Bu. Itu saya bahagia kalau bisa. Kalau uang cash flow lagi baik sih saya kirim Pak. Walaupun belum jadi barangnya. Nah itu kedekatan itu kadang-kadang mereka jadi belain juga. Bu terima aja Bu, jangan takut Bu, kita lembur. Nah gitu kan, jadi aman gitu. Nah memang ada orang yang memang bakatnya tuh di kantor. Jadi gali lagi diri sendiri, ini yang bahagianya itu seperti apa. Cuman mungkin yang Allah takdirkan untuk saya bahagianya ya jadi wirausaha gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan orang-orang yang sekarang bekerja di kantor justru punya gaji, mereka bisa modalin usaha. Usaha itu dipimpin oleh saudaranya atau temannya, atau mereka hire orang-orang ahli. Ya kan, jadi uang masuk dari uang di kantor, usaha jalan. Pada saat mereka pensiun, udah punya, udah jalan, nggak mulai lagi dari kecil. Apalagi era digitalisasi ini harus benar-benar dipakai. Harus dipergunakan sebaik-baiknya. Mungkin harapan Ibu Trias mungkin setelah udah sekian mungkin puluh tahun ya merintis ini, kira-kira apa yang masih ingin sekali diwujudkan
terkait green? Ya, harapan-harapan yang lain tentunya dunia usaha makin diperhatikan. Belum diperhatikan. Sudah semakin diperhatikan, misalnya yang bankable, sekarang UKM udah mampu. Sehingga apabila ada satu sistem atau apa, itu mereka bisa mengajukan kredit, karena kan nggak semua orang punya modal ya. Modal itu padahal sih nggak selalu uang, kayak saya kan dari DP jadi punya uang, bikin produksi selesai tagih, uangnya masukin ke usaha sedikit, masukin untuk hidup begitu. Tapi kan itu mungkin melalui proses yang panjang. Ada orang yang ingin langsung besar, tapi saran saya adalah bahwa modal bukan segala-galanya. Mulailah dengan tekun, terus komitmen, jujur, dan tepati janji. Itu. Jadi nanti akan menghasilkan produk yang mungkin diberkahi ya. Jadi kerasa bagus di mata orang. Padahal gini Pak, kalau barang saya kan dulu masuk ke Sogo, masuk ke Chris Gallery, masuk ke Yohan. Barang itu kan nggak bisa bilang, hey beli aku dong. Gimana kita meng-packagingnya, bagaimana kita meletakkannya, bagaimana Tuhan memberi rezeki dari si barang yang diem itu, Pak. Jadi di awal-awal saya membangun brand image itu juga karena saya masuk ke dep store besar. Saya diminta loh, Pak, Bu Trias masukin barangnya ke kami. Memang sih potongannya besar, tapi pada saat itu memang saya harus. Karena siapa yang kenal produk saya kalau nggak melalui toko besar? Yang punya uang yang orang-orang yang ke mall ya Pak. Gitu. Nah itulah jalur-jalur, yang penting selalu semangat, komitmen, jujur. Dan kalau saya lebih mengutamakan service excellent. Gitu. Apapun bisa kita padukan, orangnya punya uang segini, ingin dijadikan kamar pengantinnya segini, diusahain bisa Pak. Bisa, yang penting akhirnya nanti cantik gitu. Dulu tentang kamar kalau tidak salah pernah mendesain salah satu tokoh publik, Pak artis, aktor film, sutradara. Iya, Vena Melinda, pengantennya saya. Begitu ya anak dari direktur PLN dulu yang unlimited budget lagi tuh. Waduh, senangnya saya noto bunganya aja sampai. Tapi ada juga, Putri saya budgetnya segini, tetap cantik Pak. Begitulah kebahagiaan. Banyak kok artis-artis yang senang mau kenal saya nih, Paramita Rusady, Widiawati, berapa kali rumahnya saya, Mbak Rima Melati, banyak Pak artis-artis, yang Cintami, terus kita simpen sih semuanya, malah kadang-kadang ada foto. Dan Inakrah pertama Green muncul loh Pak, masih ada fotonya waktu itu. Pak Hadi Ramelan waktu itu menteri. Inakrah pertama. Saya diundang waktu itu. Untung saya simpen tuh fotonya. Baik, itu insya Allah obrolan hari ini tentang dunia usaha dengan Ibu Trias. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.